Sintayong full senyum bahagia, kiper keturunan Belanda Grade A ini bisa perkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024, siap tampil mengejutkan. Bisa ketakutan hingga auto kejang jika menghadapi timnas Indonesia, pelatih Thailand waspadai kebangkitan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024, seperti ini ungkapannya. Sungguh sombong dan congkak jika kalah bisa menangis di kegelapan, komentar pelatih Vietnam atau satu grup dengan timnas Indonesia, seperti ini konfirmasinya. Dasar brengsek, banyak bacot. Sindiran telak netizen Malaysia yang iri untuk supporter timnas Indonesia yang anggap Piala AFF sudah tak penting lagi. Ira ketakutan hingga kocar-kacir melakukan hal apapun. Kembali panggil ex-Manchester United jelang lawan timnas Indonesia, waktunya Ivar Jenner balas dendam dengan sama-sama gelandang. Gak ada angin, gak ada hujan, media Malaysia tiba-tiba kirim kabar mengejutkan untuk timnas Indonesia, skuad Sintayong lawan Filipina. Siap bersaing dengan Tom Haye dan Ivar Jenner, gelandang galak timnas Indonesia ini lakukan latihan khusus jelang hadapi Irak dan Filipina. Sintayong tak perlu was-was kehabisan stok penyerang naturalisasi, bisa tenang karena 5 pemain grade A Eropa ini siap gabung timnas Indonesia. Media Israel sebut Indonesia negara terbelakang, sekarang diambang kena karma berpotensi dicoret FIFA. Pelatih Irak gemetar bercucuran keringat dingin. Timnas Indonesia siap bikin kejutan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Sintayong full senyum bahagia, kiper keturunan Belanda Grade A ini bisa perkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024, siap tampil mengejutkan. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, mendapat bisa full senyum karena pemain keturunan berdarah Belanda ini berpotensi turun di Piala AFF 2024. Pada Piala AFF 2024 yang berlangsung 23 November 2024 hingga 21 Desember 2024, timnas Indonesia bergabung di grup B. Timnas Indonesia akan memperebutkan 2 tiket lolos ke semifinal Piala AFF 2024 bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Dalam ajang nanti, Sintayong kemungkinan besar tidak akan bisa memanggil para pemain terbaiknya karena terbentur jadwal. Piala AFF berlangsung pada akhir tahun yang dimana klub-klub Eropa sedang menjalani kompetisi. Klub juga berhak untuk tidak melepas pemain ke tim nasional karena Piala AFF tidak termasuk agenda FIFA. Kendati demikian, STY bisa memanggil penjaga gawang FC Dallas Maarten Paes ke skuad Garuda yang bertarung di Piala AFF 2024. Saat ini, status Maarten Paes memang sudah warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Namun, dia belum bisa memperkuat skuad Garuda. Maarten Paes masih menunggu putusan dari Pengadilan Arbitrase Olahraga dalam kurung CAS soal statusnya yang pernah memperkuat timnas Belanda U21. Apabila masalah tersebut selesai, maka penjaga gawang berusia 25 tahun hampir bisa dipastikan dapat bermain untuk timnas Indonesia.
Jika FC Dallas gagal menembus posisi 9 besar wilayah barat, PAES akan mengakhiri musim dan bisa langsung bergabung. Dengan demikian, PAES bisa langsung terbang ke Indonesia untuk mengikuti Piala AFF 2024. Bisa ketakutan hingga auto kejang jika menghadapi Timnas Indonesia, pelatih Thailand waspadai kebangkitan Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 seperti ini ungkapannya. Pelatih Timnas Thailand, Masatada Isi, menyoroti perkembangan pesat Timnas Indonesia. Kedua tim sama-sama akan berlaga di ASEAN Cup 2024 pada bulan November nanti. Thailand sendiri masuk di grup A dan Indonesia ada di grup B. Pasukan Sintayong akan bersaing ketat dengan Vietnam untuk lolos ke babak selanjutnya. Sementara itu, Thailand diprediksi akan melaju mulus dari babak fase grup. Masatada Isi menjelaskan Timnas Indonesia menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Skuad Garuda sukses melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan dengan tim yang hampir sama tampil apik di Piala Asia U23 2024 lalu. Menurutnya, kondisi ini akan diwaspadai dengan maksimal sebelum kedua tim bertemu. Pada pertandingan sebelumnya, Indonesia bermain dan menciptakan hasil yang sangat bagus. Belakangan ini kualifikasi mereka juga meningkat secara signifikan. Saya pikir tim nasional mereka akan menjadi lebih baik dan akan semakin lebih baik mulai sekarang. Sungguh sombong dan congkak jika kalah bisa menangis di kegelapan, komentar pelatih Vietnam atau satu grup dengan Timnas Indonesia, seperti ini konfirmasinya. Terakhir, pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, Vietnam kalah telak 0-3 di kandangnya sendiri Stadion Mai Dinh. Pelatih Philippe Troussier pun langsung dipecat tepat setelah kekalahan memalukan itu. Federasi Sepak Bola Vietnam (VFF) kemudian mengikuti jejak PSSI dengan menunjuk pelatih asal Korea Selatan Kim Sang-sik. Mengomentari hasil drawing Piala AFF 2024 ini, pelatih kepala baru Timnas Vietnam Kim Sang-sik berkata bahwa dirinya yakin dengan persiapan yang baik, siapapun lawannya termasuk Timnas Indonesia. Saya memiliki tujuan tersendiri untuk setiap pertandingan, setiap turnamen. Tim-tim yang berpartisipasi di Piala AFF 2024 semuanya sangat bagus dan pertandingan mendatang tidak akan mudah, katanya. Namun, jika kami memiliki persiapan terbaik, tim Vietnam akan mampu memenangkan turnamen ini, imbuhnya. Dasar brengsek, banyak bacot. Sindiran telak netizen Malaysia yang iri untuk supporter Timnas Indonesia yang anggap Piala AFF sudah tak penting lagi. Netizen Malaysia menyindir kelakuan supporter Timnas Indonesia yang merasa jemawa dengan meminta kepada PSSI untuk tidak menurunkan skuad utama di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia bergabung di grup B Piala AFF 2024 bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos.
Banyak supporter timnas Indonesia yang meminta agar Shin Tae-yong selaku pelatih tak perlu menurunkan pemain-pemain intinya. Mereka menginginkan STY memanggil pemain-pemain yang bermain di Liga 1 pada saat mengikuti Piala AFF 2024. Alasannya Piala AFF tidak masuk kalender FIFA sehingga tidak akan mendapat poin untuk bisa naik di ranking. Selain itu, timnas Indonesia dianggap sudah tidak level mengejar Piala AFF yang merupakan turnamen regional di Asia Tenggara. Bukan hanya karena tidak bergengsi, pemain abroad sulit dipanggil lantaran bentrok dengan pertandingan di klub. Sebagai informasi, Piala AFF 2024 akan berlangsung pada 23 November 2024 hingga 21 Desember 2024. Sikap supporter timnas Indonesia ini dikomentari oleh netizen Malaysia yang menyebut terlalu jemawa. Namun mereka tetap tenang dan mengirimkan skuad utama ke Piala AFF. Bukan hanya karena sedikit sombong dan mengatakan ini adalah piala kecil. Pialanya belum ada tambahnya. Irak ketakutan hingga kocar-kacir melakukan hal apapun. Kembali panggil ex-Manchester United jelang lawan timnas Indonesia, waktunya Ivar Jenner balas dendam dengan sama-sama gelandang. Timnas Indonesia akan menghadapi Irak pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua tim akan bertarung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 6 Juni mendatang. Bagi pasukan Shin Tae-yong, laga ini cukup krusial untuk menentukan nasib mereka lolos ke babak selanjutnya. Namun, Irak memiliki modal penting setelah mengalahkan skuad Garuda dengan skor 5-1 di kandang mereka. Menariknya, kedua tim akan datang dengan skuad terbaiknya di laga ini. Irak sendiri memanggil bintang muda mereka yakni Zidane Iqbal untuk melawan Indonesia dan Irak. Tim asuhan pelatih berkebangsaan Spanyol Jesus Casas akan segera melakoni laga kualifikasi Piala Dunia melawan Indonesia dan Vietnam, tulis rilis di laman resmi FC Utrecht. Dengan pemanggilan ex-Manchester United tersebut, dua lini tengah dipastikan semakin seru. Pasalnya, bintang muda Utrecht lain yakni Ivar Jenner mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia. Kedua pemain ini sama-sama beroperasi sebagai gelandang. Laga ini bisa jadi pembuktian bagi Ivar yang sedang berjuang mendapatkan menit bermain. Saat itu Shin Tae-yong memasang Ivar yang berduet dengan Justin Hubner sebagai gelandang bertahan. Di tim lawan, Zidane menjaga pos gelandang serang di bawah komando pelatih Jesus Casas. Hasilnya, skuad Garuda tumbang dengan skor 1-3 di pertandingan tersebut. Pertemuan lanjutan antara Ivar dan Zidane akan jadi momen menarik di pertandingan bulan Juni nanti. Gak ada angin, gak ada hujan, media Malaysia tiba-tiba kirim kabar mengejutkan untuk timnas Indonesia skuad Shin Tae-yong lawan Filipina. Seperti ini kabar media Malaysia tersebut. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong akan menjalani laga penting menghadapi Irak dan Filipina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk mendapat hasil terbaik dalam dua laga terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong melakukan pemusatan latihan. Jelang pertandingan timnas Indonesia versus Filipina, media Malaysia turut mengabarkan perkembangan terbaru. Termasuk kabar gembira yang bisa membuat peluang timnas Indonesia lolos dari babak kualifikasi ini lebih besar.
Makan Bola menulis artikel yang mengabarkan bahwa pemain Filipina yang bermain di Eropa diprediksi tidak akan ikut bermain menghadapi timnas Indonesia pada Juni mendatang. Hingga artikel ini ditulis, dua pemain yang bermain di Jerman yakni Rafael Obermeier (SC Paderborn 07) dan John Patrick Strauss (FC Hansa Rostock) resmi menolak panggilan timnas, tulis Makan Bola. Sementara itu, bintang kenamaan Filipina di Jerman, Gerrit Holtmann, masih bungkam dan belum memberikan keputusan apakah ia bisa bergabung dengan Filipina atau tidak lanjutnya. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. Siap bersaing dengan Tom Haye dan Ivar Jenner, gelandang galak timnas Indonesia ini lakukan latihan khusus jelang hadapi Irak dan Filipina. Perlu bersaing dengan Tom Haye dan Ivar Jenner, gelandang timnas Indonesia melakukan latihan khusus jelang menghadapi Irak dan Filipina. Sang pelatih asal Korea Selatan telah memanggil 22 pemain untuk memperkuat timnas Indonesia di 3 laga selama FIFA Matchday Juni 2024 tersebut. Kebanyakan di antaranya adalah para pemain yang berkarier dari luar negeri alias abroad dengan mencapai 13 orang. Termasuk di antara mereka adalah 2 gelandang bintang, Tom Haye dan Ivar Jenner, plus para pemain vital di sektor lain seperti Nathan Chuaon, Ragnar Oratmangoen, dan Jay Inzes. Hanya 9 pemain dari Liga 1 2023/2024 yang kebagian tempat di skuad asuhan Shin Tae-yong pada kesempatan kali ini. Namun, mereka juga bukan para pemain sembarangan. Salah satunya adalah gelandang Dewa United, Ricky Kambuaya. Kambuaya sejatinya harus bersaing dengan Tom Haye dan Ivar Jenner untuk mendapatkan tempat di posisi starter timnas Indonesia. Melalui unggahannya di media sosial Instagram pribadinya @ricardo_r55 memperlihatkan dirinya sedang berlatih mandiri. Kambuaya berlari di tebing pada tengah hari. Meski tanpa dibantu oleh pelatih, sang pemain berusia 28 tahun tetap terlihat serius dalam melakoni latihannya. Ricky Kambuaya sejatinya merupakan salah satu pemain andalan timnas Indonesia sejak lama. Kambuaya sadar bahwa posisi starter bukan lagi garansi untuknya mengingat kehadiran para pemain naturalisasi seperti Tom Haye dan Ivar Jenner hadir untuk bersaing dengannya. Shin Tae-yong tak perlu was-was kehabisan stok penyerang naturalisasi, bisa tenang karena 5 pemain grade A Eropa ini siap gabung timnas Indonesia. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, tidak punya banyak opsi di lini depan tim Garuda. Kini tidak perlu khawatir karena beberapa pemain keturunan Eropa ini dikabarkan siap gabung skuad Merah Putih. Langkah skuad Garuda Muda asuhan Shin Tae-yong harus terhenti di babak semifinal Piala Asia U20 2024 setelah takluk dari Uzbekistan 2-0. Hal ini tidak terlepas juga dari putusnya aliran bola ke lini depan karena Rafael Struijk tidak bermain. Kebuntuan lini depan skuad Shin Tae-yong tampaknya akan berakhir karena sejumlah pemain keturunan ini secara terang-terangan menyatakan minatnya untuk dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Lantas, siapa saja striker grade A keturunan Eropa yang siap bergabung dengan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong? 1. Liano Reijnders bisa menjadi opsi untuk penyerang timnas Indonesia berduet dengan Rafael Struijk. 2. Ole Romani.
Bomber milik FC Utrecht ini digadang-gadang bakal segera dinaturalisasi untuk menambah daya gedor timnas Indonesia. 3. Ilyas Al-Haf. Nama Ilyas Al-Haf sempat santer dibicarakan bakal dinaturalisasi oleh PSSI. 4. Jens Raven. 5. Milian Manhoef. Media Israel sebut Indonesia negara terbelakang sekarang diambang kena karma berpotensi dicoret FIFA. Media Israel Jerusalem Post pernah menghina Indonesia dengan menyebut sebagai negara terbelakang. Sekarang Israel justru terkena karma yang mana berpotensi dicoret FIFA efek agresi militer yang mereka lakukan kepada Palestina. Medio April 2023, Jerusalem Post menyindir Indonesia yang membuang kesempatan menjadi tuan rumah Piala Dunia U202023. Jerusalem Post menyebut Indonesia sebagai negara terbelakang karena ada segelintir orang yang menolak kehadiran timnas Israel U20 di Indonesia. Citra yang diproyeksikan Indonesia bukanlah bangsa yang modern dan berwawasan ke depan, melainkan sebagai negara terbelakang yang masih dibutakan prasangka anti-Israel, tulis Jerusalem Post pada medio April 2023. Berselang setahun, giliran Israel yang segera mendapatkan hukuman dari FIFA. Anggota UEFA itu berpotensi didepak FIFA dari keanggotaan mereka. PFA meminta FIFA untuk mendepak Israel karena ulah agresi militer Israel yang telah menyebabkan ribuan masyarakat sipil Palestina meninggal dunia. Tidak hanya itu, Israel juga mengibiri hak-hak para pesepak bola Palestina hingga menghancurkan fasilitas olahraga di Palestina, salah satunya stadion. Karena itu, FIFA akan menggelar kongres atau rapat darurat paling lambat 20 Juli 2024. Pada tanggal tersebut akan diumumkan apakah FIFA akan mencoret Israel dari keanggotaan mereka atau tidak. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could. Pelatih Irak gemetar bercucuran keringat dingin. Timnas Indonesia siap bikin kejutan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Irak Jesus Casas cemas hadapi timnas Indonesia yang sedang naik daun. Pelatih timnas Irak, Jesus Casas, tampaknya tak bisa menyembunyikan rasa cemasnya melihat perkembangan pesat timnas Indonesia jelang pertandingan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia yang akan dihadapi kali ini berbeda jauh dari pertemuan terakhir mereka. Kini, skuad Garuda diperkuat oleh banyak amunisi baru dan kepercayaan diri yang melambung setelah sukses melaju ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Berkat kombinasi apik antara pemain naturalisasi dan pemain lokal. Sebelumnya, Jesus Casas berhasil membawa Irak mengalahkan timnas Indonesia 2 kali, yakni di fase grup Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam asuhan Philippe Troussier dengan skor 1-0 di GBK dan 3-0 di Stadion Maidin, Hanoi telah mencuri perhatian banyak pihak termasuk Casas. Serangkaian hasil positif ini membuat sang pelatih Irak semakin khawatir menjelang pertemuan mereka berikutnya.
Tak dapat dipungkiri performa impresif Timnas Indonesia belakangan ini menjadi alasan utama kekhawatiran Casas. Skuad Garuda kini tampil lebih solid dan berbahaya, menjadikan laga melawan Irak sebagai tantangan berat bagi Jesus Casas dan anak asuhnya. Dengan dukungan penuh dari para penggemar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Timnas Indonesia siap memberikan perlawanan sengit dan membuktikan kualitas mereka di panggung internasional.